Aturan OJK tahun 2025 ini ternyata hutang kalian bisa lunas dengan katanya sistem asuransi. Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya aturan OJK tahun 2025 ini bisa membuat hutang nasabah bisa menjadi lunas dengan cara sistem klaim asuransi. Benarkah itu terjadi? Di sini saya mau bahas dan juga sedikit ngasih tahu buat teman-teman semuanya tentang sistem asuransi yang ada di pinjol atau di masalah keuangan hutang ya, seperti itu. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya setiap pinjaman itu memiliki asuransi, ditambah dengan aturan OJK di tahun 2024 itu diwajibkan semua pinjol itu memiliki asuransi, dan di tahun 2025 semua pinjol itu sudah memiliki asuransinya sendiri, termasuk di bank juga. Jadi kalau masalah asuransi pinjaman itu semuanya ada, baik di bank, terus kemudian di pinjol itu sudah ada. Kalau tahun 2023 atau tahun 2024 itu memang masih banyak pinjol yang belum memiliki asuransi ya. Apalagi tahun 2023 itu tidak ada yang namanya asuransi untuk masalah pinjol. Tetapi di tahun 2025 ini semua pinjol yang ada di Indonesia itu udah menerapkan sistem asuransi. Nah, asuransi pinjaman itu berbeda dengan asuransi rumah, asuransi kendaraan ya. Pinjaman ini asuransinya beda, namanya asuransi jiwa kredit teman-teman semuanya. Di sini saya mau kasih saya mau terangkan buat teman-teman semuanya agar nanti paham. Nah, asuransi jiwa kredit ini, jadi ketika nasabah tersebut mengalami situasi meninggal dunia, itu hutangnya memang bisa 100% lunas, teman-teman. Ini perlu digarisbawahi ya. Semua pinjaman, baik di bank ataupun di pinjol, itu semuanya bisa. Bahkan hutangnya bukan hanya 10 juta, 20 juta, 100 juta, bahkan hutangnya 1 miliar atau bahkan 1 triliun pun itu bisa langsung auto lunas dengan sistem asuransi ini. Bahkan di bank ya, kalau di pinjol mah nggak mungkin sampai 10 miliar atau sampai 100 miliar. Misalkan kalian hutang di bank 100 miliar, terus kemudian baru kalian pinjam 100 miliar tersebut, 1 bulan kalian baru cicil, dan ternyata kalian meninggal. Itu hutangnya 100% lunas karena diklaim asuransi atau dibayari oleh asuransi. Tapi dalam tanda kutip, nasabah tersebut harus meninggal. Nah, apakah di pinjol juga sama seperti itu, Bang? Di sistem asuransinya? Jawabannya sama, teman-teman semuanya. Jadi, kalau misalkan teman-teman semuanya pernah mendengar ataupun melihat ataupun pernah kasarnya tuh ya pernah mengetahui tentang berita adanya asuransi pinjol tersebut bisa melunaskan nasabah yang galbay, itu jawabannya tidak benar ya. Saya apa adanya aja. Kalian boleh googling, kalian boleh cari sendiri, kalian cari di Kompas, Liputan 6, Detik.com, OJK gitu kan, situs resmi OJK, silahkan kalian cari bahwa sistem keuangan ataupun sistem klaim asuransi jiwa kredit tersebut hanya bisa diklaim ketika nasabah tersebut meninggal. Memang ada juga asuransi yang ketika nasabah tersebut cacat permanen, ya itu juga bisa, itu ada. Tapi di sini dalam artian bukan nasabah yang sengaja galbay, ya bukan, bukan seperti itu. Nanti tetap hutang kalian bakal masuk. Nah, jadi kalau misalkan Bang, berarti nasabahnya harus meninggal dulu kalau mau lunas, iya. Jadi nanti sistemnya kalau misalkan kalian orang tua lah ya, kalian sebagai orang tua punya hutang di bank 100 miliar, terus kalian meninggal, terus anak kalian bakal ditagih nggak? Enggak, jawabannya karena diklaim asuransinya, karena udah meninggal nasabahnya. Jadi nggak boleh hutangnya orang tua tapi ditagih ke anak, nggak boleh, karena itu ada namanya asuransi jiwa kredit. Begitupun di pinjol. Kalau misalkan nasabah tersebut orang tuanya meninggal dan nggak boleh lagi ditagih ke anaknya karena sudah diklaim. Terus berarti kalau misalkan kita galbay aja nih Bang, orangnya masih hidup, masih sehat, apakah bisa diklaim asuransi? Jawabannya enggak, teman-teman semuanya. Enggak percaya, boleh silahkan googling, boleh silahkan cari sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang menyampaikan itu semuanya hoax. Saya menyampaikan apa adanya. Walaupun ini pahit, walaupun ini apa kasarnya ya, berita yang tidak enak, tapi saya harus menyampaikan ini agar masyarakat Indonesia itu cerdas, agar masyarakat Indonesia itu pinter, nggak goblok, nggak dibodoh-bodohin terus sama konten kreator ataupun dengan postingan-postingan di Facebook ya. Saya mau apa adanya aja. Kalau berani taruhan, yuk siapa yang bilang asuransi jiwa kredit itu bisa diklaim walaupun nasabahnya masih hidup? Saya berani taruhan. Dengan konten kreator tersebut, dengan pakai live di TikTok mau di YouTube, kita adu argumen dengan data-datanya,
itu kita boleh ya. Karena saya sendiri jujur, saya sendiri lihat ke sini terus, saya tuh pakai tablet untuk baca referensinya. Jadi perlu diingat. Nah, terus kemudian kalau kita galbay, apakah nanti kita bisa lunas secara otomatis? Ya lunasnya nanti kalau kalian itu sudah meninggal. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kalau belum meninggal ya tetap nama kalian nanti bakal masuk slik OJK dan masuk daftar hitam. Dan saya kira untuk masalah klaim asuransi pinjol lunas atau tidak, kalau kalian itu memang udah nggak mampu bayar dan sudah tidak bisa lagi bayar, ya sudah, kalian terima aja dan kalian jalani aja, karena memang tidak ada resiko yang berlebih ketika kalian itu melakukan galbay pinjol. Seperti itu teman-teman semuanya. Sistem asuransinya harus kalian pahami, karena banyak konten kreator yang besar juga subscribernya bahkan 100 juta itu tidak paham yang 100 juta 100.000 subscriber tapi tidak paham dengan yang namanya asuransi jiwa kredit. Saya nggak mau nyebutin nama konten kreatornya, tapi yang jelas ada ya teman-teman semuanya, tentang pinjol juga kontennya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau kalian mau spill ataupun share video saya ke konten kreator tersebut pun nggak jadi masalah ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya menutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.